papal. Apa sih riset? Riset itu menemukan kembali. Riset bahasa Inggris, riset Indonesia. Iya, tapi nggak ada giumnya loh. Nggak mungkin bisa salah. Ada giumnya loh. Sudah Kalau ada gium 11.000 adalah apa? no period, no justice kan. Dalam penelitian ada no problem, no research. Because of problem, ada riset. Ya, saya ajukan dulu ke mereka ini. Narasi saya masih ada. Itu. Dibaca nggak dibaca. Tak tahu sekarang mah aku peneliti semua. Ya jelas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat orang pinggiran, selama ini kita mendengar bahwa tuduhan dari Roy Suryo lahir dari sebuah penelitian ilmiah. Namun dalam diskusi terbarunya muncul pengakuan yang cukup menarik bahwa istilah penelitian ternyata awalnya justru muncul dari arah tim hukum sendiri sebelum kemudian dipakai sebagai posisi argumentasi oleh Roy Suryo. Dari sini kita tentu mulai bertanya, apakah status peneliti itu memang lahir secara independen sejak awal atau baru menguat ketika perkara mulai masuk ke ruang hukum? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Kalau alasan Anda kuat, alasan Bang Refli kuat dalam hal ini, kenapa kemudian tidak mengajukan sebagai strategi proses litigasi yang praktis pra-peradilan? Gini, kita nggak mungkin hanya menyerahkan kepada pra-peradilan, kepada hakim tunggal. Tapi kan itu berhak dicoba, pasti dicoba. Nggak usah, resmi Pak Jagir. Tapi kita tahu loh, pra-peradilan tuh 1:1000 yang menang. Dan yang menang kita tahu siapa-siapalah waktu itu, ya kan? Yang menang tuh misalnya adalah Pak Budi Gunawan, ya kan? Gitu. Terus yang menang siapa lagi? Jelas-jelas lah pra-peradilan, dan itu adalah hanya kayak apa ya? Kayak orang sudah kehabisan akal praper. Proses panjang selama setahun lebih. Tiba-tiba ditukar oleh seorang hakim tunggal. Kalau hakim itu ya kita tahu lah manusia. Tapi Pak Jamada, ketika Anda masih, mohon maaf, ketika Anda masih akur, ketika Anda masih membela Mas Roy, ketika Anda masih membela Mas Roy, juga nggak menyarankan itu. Ketika Anda masih membela RRT, Anda tidak menyarankan pra-peradilan juga Pak Jamada. Iya. Ya dulu, ayo enggak kan? Anda tadi bilang Anda penegak hukum tapi nggak percaya sama apapun aja. proses Dulu litigasi. dibahas itu. Waktu aku masih tahap tersangka kan di tahap RT ya. Di tahap yang lama lah, TKAK itu. Terus ini dibahas itu, banyak pengacara itu. Kemudian cuman aku waktu itu ya, ngomonganku nggak laku. Anda sarankan pra-peradilan waktu itu? Sempat disinggung. Bahkan ada udah tentukan di antara advokat itu khusus mengerjakan itu. Aku kan khusus mengerjakan Polda. Saat itu kan ahli apa. Bukannya ke praper, Pak. Jadi sempat dia bicarakan itu. Cuma sarankan kok Mas, sarankan pra-peradilan. Enggak, yang nyarankan praper itu lebih banyak Pak Wirawan waktu itu. Iya, aku nggak sebut namanya lah. Iya, kalau saya sebut nggak apa-apa, ada kok, nggak apa-apa. Tapi ternyata kliennya mengatakan ini setuju. Mas Roy setuju, yang wah macam-macam lah, saya botak kepala mengikuti bertiga ini. Wes lah, semua kenapa? Dia membuka jalan sendiri, itu sebabnya salah satu. Membuka jalan sendiri dan atas nggak mungkin melakukan yang sehina respon. Atas saran Anda Pak ya? Bang Rismon atas saran Anda. Keputusan sendiri. Bayangkan ini juga jago, orang-orang ini kan jago hukum ini. Tadi kan Mas Roy sejak awal tadi juga bilang bahwa Mas Roy menghormati Pak Jamada. Oh iya. Sekarang apa saran Pak Jamada terhadap Mas Roy? Loh, ya kan sekarang beliau. Iya, saran Anda kepada Mas Roy apa? Waduh, aku nggak boleh loh, nggak. Ya, jangan Mbak. Itu nanti kena etika. Oke. Ya, karena beliau meskipun dalam batas persahabatan. Beliau sekarang menyerang kami pun bisa kena etika gitu loh. Jadi nggak usah. Tapi saya secara personal tetap hormati Pak Jagir. Ya, meskipun secara hukum mungkin ya karena sudah dalam yang beda, tapi kalau ditanya apakah saya akan mengikuti apa yang dilakukan respon, tentu sama sekali tidak. Yang mana apa yang dilakukan respon, misalnya dia harus misalnya main ke Wapres. Yang mana? Meminta maaf, datang ke Solo, ke Tembok Ratapan, kemudian datang ke Wapres nyabut buku. Aduh, hina sekali itu. Tadi di UI ya kita mengadakan buku yang mana, diskusi. Mencabut buku Gibran Endgame. Oh, itu dicabut. Iya, itu dicabut. Terus katanya akan mencabut bagian dari buku Jokowi White Paper. Aduh, peneliti kok bisa mencabut kayak gitu tuh nggak bisa. Erratum atau error koreksi itu correction tuh ada maksimalnya, ada toleransinya antara 3% sampai 8%. Kalau lebih dari itu, ya berarti ada something wrong pada saat translasi dan rotasi otaknya. Mas Roy, ini mengenai attraction, correction, dan erratum tadi itu loh, kita beda pendapat loh. Nggak apa-apa. Ingat ya. Waktu kita masih bergabung dulu, siapa yang mencetuskan bahwa Mas Roy ini peneliti? Ingat narasi saya?
Ya kan kita semuanya tahu dan Narasinya semua gimana, Pak? itu. Narasi Semua Pak dulu. Jamada waktu itu seperti apa? Narasi Bapak waktu itu seperti Oh apa? begini, dulu kan fokus ke masalah 310, 311, Ya. 32, 35. Harus. Saya bilang begini, waktu kita menghadap DPD, ingat? Iya, pasti. Saya bilang, saya akan buka narasi sampai saya buku penelitian karangan dokter 2. Papal. Apa sih riset? Riset itu menemukan kembali. Riset bahasa Inggris, riset Indonesia. Iya, tapi nggak ada mungkin. giumnya loh. Nggak mungkin bisa salah. Ada giumnya loh. Sudah Kalau ada dikatakan gium hari-hari adalah 11.000% apa no sih viral, no tiba-tiba justice kan. benar? Dalam penelitian ada no problem, no reset. Because of problem, ada riset. Ya. Saya ajukan dulu ke mereka ini. Ya. Narasi saya masih ada. Itu. Dibaca nggak dibaca. Iya. Tak tahu sekarang mah aku peneliti semua. Ya jelas lah kalau Dari nggak- Anda yang menyarankan juga untuk Bang Namanya- Risman untuk mencabut laporannya atau makanya mencabut kan hasil aneh, liputannya? peneliti kok penelitiannya laporannya, penelitiannya Liputannya, pesanan. liputannya Jokowi's White Paper. Kan Bang Rismon mengakui bahwa sekarang Ya. metode Dia yang dia pernah serius, Bang. lakukan Ya, independen itu salah. penelitiannya udah pesanan Ya, peneliti. itu kalau saya bilang dari salah satu dari segi moralnya dia ya. Salah satu dasar RJ ini kan tentu dia sekarang menolak atau mengcounter hipotesa dia JWP dan Itu yang lucu. gag lah gitu kan. Nggak mungkin. Dia berhak dong. Sesudah dia teliti, peneliti boleh salah, boleh. Kata Mas Roy boleh salah, tapi Dia boleh bohong. Ya, saya mainkan itu. Oke. Tapi nggak boleh salah Itu dong. datanya Sebentar, bukan Mas hanya Roy. Rismon. Sebentar, Mas Roy. Iya. Sesudah dia temukan itu, ada yang salah nih bang. Salahnya di mana? Waduh, sudah aku teliti, ternyata JWP itu yang dia 480 halaman itu sangat-sangat janggal. Dia teliti jam per jam, total 2 bulan itu. Akhirnya ditemukan sekarang formula baru. Oh, jadi pertama Bang Risman menemukan kalau dia salah metodenya, kemudian kemudian berbalik Ini lu- jadi ya. mengakui ijazah Mana Pak ada Jokowi itu asli. peneliti. Itu pertama dikemukakan ke Anda ya, bukan ke Mas Roy dan Dr. Oh, Tifa. ke saya dong. Nah, Kalau ke itu mereka aneh. enggak. Ke saya kan. Kenapa saya- anehnya? Kan Saya kan deket. kuasa hukum tunggal. Kuasa hukum Enggak, juga. Nas, Kita saya menulis kuasa hukum buku tunggal itu di Semua. tiga, Bersama makanya- barisan saya di kantor. Makanya Dia muncul diskusi narasi everyday ke pengkhianat, saya. Mbak. Itu. Setiap hari ke saya. Apapun yang ditemukan, dia lebih fokus ke saya. Itu Sendiri. kuasa hukum tunggal kan ketika Bang Risman mengakui kalau penelitiannya salah, Ya, mengakui kemudian itu yang kalau lucu. ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi sebelum mengakui itu, kenapa tidak disampaikan? Anda nggak menyarankan untuk disampaikan ke Mbak Nas, Mas Roy dan Dr. sejujurnya, Tifa yang menjadi itu penulis satu dan harusnya. dua? Sejujurnya, Supaya dia mereka bisa ini pengkhianat. mulai dari besar, RRT perbedaannya udah sangat jomblang. nih. Enggak lah, Kata- perbedaan Nggak ada, apa, Pak? jomblang. Perbedaan Nggak apanya? ada, Saya tahu. Perbedaan apanya? Apa? Pak? Baik perbedaan dalam pertemuan rapat, Aduh, enggak ya, bohong. saya kasih tahu ya. Ini bohong ini. Kita pusing, ya maaf, Ini bohong. Prof. Harun tuh ikut sama saya tuh sebagai koordinator. Nggak ada Pusing yang saya tujuh jawab. keliling. Perbedaan Ini dalam ada hal, satu, Jangan sebarang dua perbedaan narasi dalam sesat hal sama apa? narasi Menggunakan bohong. metode untuk penelitian? Ya, tentu Risma Ya. dari situ juga dia udah mendapat sebenarnya. Sejak dari gelar perkara 15 Desember 2025 di Polda, Risma udah melihat itu. Cuma dia pelajari sendiri dulu dong, jangan langsung diumbar. Seperti sekarang topi merah ini nih, mengumbar langsung. Komunikasi dong ke kita. Kalau namanya generasi yang terdidik ya, udah langsung podcast di mana-mana. Makanya tunggu laporan saya deh. Nih, Mbak. Saya Ya, sebel jangan aja. lebarkan narasi bohong. Jika kita cermati cuplikan pernyataan tadi, sebenarnya sudah memberi jawaban yang cukup jelas bahwa label peneliti itu ternyata bukan sesuatu yang lahir secara independen sejak awal, melainkan muncul dan diperkuat dalam proses penyusunan argumentasi hukum. Dan disinilah kita mulai memahami bahwa dalam perkara besar seperti ini, narasi kadang dibentuk bukan hanya untuk meyakinkan masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat posisi di hadapan hukum. Karena itu, menyebut sesuatu sebagai penelitian tentu tidak otomatis menjadikannya kebenaran ilmiah. Sebab penelitian sejati diuji oleh metodologi, data, konsistensi, serta kemampuan mempertanggungjawabkan kesimpulan secara terbuka. Maka wajar jika sekarang kita mulai mempertanyakan kredibilitas
klaim tersebut. Apalagi setelah pengakuan itu justru muncul dari lingkaran mereka sendiri, yang pada akhirnya kita semua belajar bahwa di era digital ini istilah ilmiah bisa sangat mudah dipakai untuk membangun persepsi. Karena itu masyarakat perlu tetap kritis, tenang, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena sebuah narasi terdengar meyakinkan. Biarkan fakta diuji secara terbuka, biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan biarkan kita menilai dengan akal sehat, bukan sekedar oleh suara yang paling keras. Saya kira itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.